Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Engkaulah sumber segala kesatuan dalam hidup manusia, dalam hidup kita. Masih banyak orang yang belum mengerti bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu kesatuan yang menyelamatkan kita dengan cara beliau, bukan cara kita. Dengan memberikan yang terbaik, yang terindah, yang termulia, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Untuk kami untuk menghayati kesatuan itu baik dalam diri kami masing-masing, dalam keluarga dan komunitas. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, rasa-rasanya Yesus tahu bahwa keluarga, perkawinan akan mendapatkan tantangan yang besar dalam sejarah hidup manusia. Ketika orang Farisi mulai mempertanyakan tentang perceraian, di mana Musa mengizinkan orang bercerai, tetapi Tuhan Yesus mengatakan, tidaklah demikian maksud Tuhan. Musa memberikan surat cerai karena apa? Kedegilan hati laki dan perempuan, pasangan suami dan istri, dan keluarga. Jadi kuncinya adalah kedegilan, ketegaran hati yang membuat orang menjadi tidak bersatu, entah dalam keluarga, entah dalam komunitas, entah dalam institusi, dalam apapun juga. Ketegaran hati, kejugulan, ya, stubbornness, itulah yang menjadi kunci. Dan karena itulah keluarga mendapatkan serangan-serangan yang luar biasa. Tidak hanya perceraian, ya, tetapi gerakan LGBT, ya, yang merebak dalam hidup manusia, di mana pria dan pria, wanita dan wanita, lalu transgender, dari laki berubah perempuan, perempuan menjadi laki. Ya, hidup poligami di mana-mana tanpa ikatan perkawinan, semau mereka dan seterusnya. Ya, bahkan aborsi. Ya. Dan ini merupakan suatu gejala yang menghancurkan, ya, manusia, kita semua. Karena ketegaran hati kita, karena kesenangan pribadi kita masing-masing, karena ingin menikmati sesuatu lebih daripada yang dapat diberikan oleh manusia. Ya. Dan itulah para saudaraku terkasih dalam Kristus. Semoga kita sungguh-sungguh sebagai keluarga untuk belajar rendah hati, untuk belajar murah hati, untuk belajar tidak keras, tidak kaku, tetapi lembut. Ya, membutuhkan suatu dinamika untuk bekerja, berdoa, dan mohon Roh Kudus dalam kehidupan kita. Hanya dengan kemampuan kita sebagai manusia tidaklah mudah, karena kita punya luka batin, karena kita punya dosa-dosa yang membuat orang itu tidak mau mendengarkan Tuhan. Saudara, itulah tantangan yang besar dalam hidup keluarga. Sungguh-sungguh tantangan. Bagaimana absent father, bapak yang tidak peduli dengan anak, bapak yang bermain dengan pinjaman online, karena bermain judi online, karena bapak cari kesenangan sendiri, ibu cari kesenangan sendiri, sibuk dengan HP masing-masing. Inilah saudara gejala-gejala yang harus kita hadapi, tidak dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Roh Kudus. Mohon Roh Kudus. Dan kedua, selain mohon Roh Kudus, kita mencoba untuk doa singkat, doa panah, ya, doa singkat. Tuhan Yesus, kasihilah aku orang berdosa. Tuhan Yesus, kasihilah aku orang berdosa. Tuhan Yesus, berkatilah aku. Latihan sekali lagi aku bilang. Saya bilang latihan doa Yesus, doa singkat. Dan Yesus akan menyelesaikan perkara-perkara dalam keluarga kita. Saudara, tantangan dalam keluarga
bukanlah hal yang sederhana. Membutuhkan waktu, membutuhkan proses, membutuhkan kerendahan hati. Semoga keluarga-keluarga menjadi lembah hati karena doa mereka dan berkat bantuan Bunda Maria. Tuhan memberkati Anda semua. Sekali lagi, tantangan keluarga bukanlah yang gampang. Tetapi kalau kita bersujud kepada Tuhan, maka Tuhan akan melimpahkan berkat yang melimpah. Berkat Tuhan atas kita semua. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.